Ingatkah kalian mengenai kasus korupsi yang sempat viral, yaitu korupsi sebesar 271 triliun timah yang dilakukan oleh suami dari artis ternama? Berdasarkan data terakhir dari databox.katadata.co.id, Indonesia masih menduduki 5 negara terkorup se-ASEAN dengan rata-rata poin 34 poin, di mana rata-rata global adalah 43 poin. Hal ini berarti poin korupsi di Indonesia lebih buruk dari standar global. Berdasarkan pernyataan tersebut, apa ya yang bisa kita sebagai pelajar lakukan untuk menanggapi hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aisyah Haq, siswi yang sedang duduk di bangku kelas 10 SMA Negeri 3 Kota Bogor. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah saya sebutkan sebelumnya, kehadiran saya di sini tak lain dan tak bukan adalah untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai sikap anti korupsi yang seharusnya ditanamkan sejak dini. Namun, tahukah kalian apa itu sebenarnya korupsi? Tindakan korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk sebuah keuntungan pribadinya yang dapat merugikan banyak pihak termasuk bangsa dan negara. Di mana tindakan ini dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan, mulai dari merusak pembangunan, merusak sistem perekonomian, sistem pemerintahan, meningkatnya kesenjangan sosial, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kita harus mengetahui 7 bentuk korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Di mana tindakan korupsi ini disebabkan oleh hal-hal seperti yang disebutkan menurut teori Ghosn, yaitu greed, opportunities, needs, dan juga exposure. Greed atau keserakahan, di mana ini merupakan tindakan yang dilakukan seseorang karena memiliki keinginan untuk memperkaya diri walaupun dengan cara yang tidak sah. Lalu opportunities, kesempatan yang dilihat oleh seseorang dalam melakukan tindakan korupsi karena tidak adanya sikap kontrol diri. Dan juga needs, seseorang dengan finansial yang rendah akan terdorong untuk melakukan tindakan korupsi karena kebutuhannya. Dan juga exposure, yaitu terungkapnya tindakan korupsi yang memiliki resiko dan juga hukuman yang tidak sesuai dengan seharusnya, yang malah membuat orang lain untuk melakukan tindakan korupsi. Dan korupsi juga dapat disebabkan oleh 3 kondisi, yaitu terpaksa, dipaksa, dan memaksa, di mana seseorang terpaksa untuk melakukannya karena sebuah kebutuhan, dipaksa oleh seseorang dengan jabatan yang lebih tinggi, ataupun memaksa seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Menerapkan nilai-nilai anti korupsi dapat menjadi fondasi utama dalam kita berupaya mencegah tindakan korupsi yang dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan bagi kita semua. Hal ini dimulai dengan menerapkan hal-hal kecil seperti contohnya kejujuran. Kita sebagai pelajar harus bisa menerapkan hal-hal kecil, dimulai dari melakukan tugas dan kewajiban dengan bertanggung jawab, tidak berbuat curang, tidak tergoda dengan hal-hal negatif, dan juga menjaga hak orang lain yang tentunya bukan hak milik kita. Berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi merupakan langkah yang sangat konkret dalam kita berupaya memberantas korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti seminar ataupun diskusi yang membahas tentang anti korupsi, organisasi siswa yang mengadakan kegiatan anti korupsi, dan juga terlibat aktif dalam kampanye anti korupsi. Partisipasi aktif kita dalam pencegahan korupsi ini dan pemahaman nilai-nilai tersebut merupakan langkah awal kita dalam membentuk karakter pelajar anti korupsi dan juga menyebarkan kesadaran anti korupsi di masyarakat Indonesia.
Pendidikan anti korupsi harus diterapkan sedini mungkin dengan memahami definisi yang sebenarnya mengenai korupsi dan juga dampak negatif yang dapat timbul akibatnya. Kita sebagai pelajar harus menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam upaya kita dalam mencegah dan juga memberantas korupsi sebagai generasi penerus bangsa dan demi masa depan bangsa yang lebih baik. Maka dari itu, ayo kita cegah korupsi dengan kesadaran diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.